Selamat sore buat sahabat para petani cabai Nusantara. Saya harap kabarnya teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah oke, jadi baik teman-teman, pada hari ini yaitu tepatnya hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021, saya akan melakukan sterilisasi lahan menggunakan agen hayati. Nah jadi ini tujuannya sangatlah baik teman-teman, dan kita akan membahas manfaatnya golongan Trichoderma ini. Nah jadi baik teman-teman, yang saya pakai kali ini untuk agen hayati yaitu ini dia. Nah ini merek dagangnya Anpus. Bahan aktifnya yaitu Gliocladium sp 10⁻12 spora per gramnya. Nah Trichodermanya Trichoderma sp yaitu 10⁻12 spora per gramnya. Dan ini ada juga bakteri pengurainya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah jadi ini sangatlah baik untuk melakukan sterilisasi lahan. Nah dimana seperti lahan saya ini kemarin teman-teman lihat, yaitu bekas kopi dan juga ada tanaman yang sudah lama, yaitu tanaman cabai. Nah jadi baik teman-teman, sebelum kita membahas manfaat dari agen hayati ini, kita terlebih dahulu merendamnya di wadah yang ember. Teman-teman bisa menggunakan wadah yang lain. Nah ini dia teman-teman, saya menggunakan 1 kilo untuk banyaknya 200 liter air teman-teman ya. Saya tidak melakukan penyemprotan ke bedengan teman-teman. Nah jadi kali ini saya menggunakan gembor ataupun alat penyiram. Nah seperti ini dia. Nah ini kita biarkan dulu, kita rendam kira-kira lebih kurangnya 1/4 jam ataupun 10 menit agar trichodermanya keluar, agar trichodermanya terurai semuanya. Nah jadi manfaat dari trichoderma ini sangatlah banyak teman-teman. Nah dimana trichoderma ini sebagai biostimulan ataupun perangsang pertumbuhan akar. Nah jadi trichoderma ini sebagai biopestisida juga, dimana jamur trichoderma ini yaitu bersifat parasit terhadap jamur yang merugikan kita teman-teman. Nah apalagi jamur penyebab Layobakteri dan Laifusarium. Nah jadi sebagai Trichoderma ini sebagai organisme pengurai. Nah ini juga bagus, ataupun dia bisa melakukan pengomposan di lahan. Contoh seperti akar-akar yang belum bersih, dia bisa mengurai menjadi pupuk. Nah Trichoderma ini juga sebagai agen hayati teman-teman, dan mengendalikan serangan Laifusarium dan juga Layobakteri. Nah Trichoderma ini juga bisa kita menggunakannya untuk melakukan pengomposan. Pakailah Trichoderma ini kalau teman-teman mau menanam sesuatu, baik itu cabai dan tomat, apalagi bekas lahan cabai ataupun terong segala macam, itu baiknya dilakukan terlebih dahulu sterilisasi lahan menggunakan agen hayati.
Nah, kalau agen hayati ini merek dagangnya banyak teman-teman. Kalau saya kan memakai ampus, bisa juga trichoderma, dan bisa juga teman-teman membuat PJPR. Nah, ada juga sejenis trichoderma biofungisida, dia yang merek dagangnya Sakope. Nah, di mana Sakope itu yang berbahan aktif trichoderma kuningi teman-teman. Itu juga bagus untuk sterilisasi lahan. Nah, trichoderma ini baik juga teman-teman, yaitu untuk melakukan dekomposisi pengurai bahan organik yang belum terurai sempurna. Nah, dia akan melakukan pengomposan sendiri apabila terkena bahan organik yang belum terurai teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya kan, ini bagus untuk pencegahan dini layu bakteri dan layu fusarium. Nah, jadi kebetulan teman-teman ini tadi sekitar jam 3 turun hujan. Nah, baru kena hujan teman-teman ya. Mungkin di hari berikutnya saya akan melakukan pemasangan mulsa. Dan oke, dan ini teman-teman. Dan ini udah kira-kira udah bisa lah. Perlu saya informasikan buat teman-teman, kalau menggunakan agen hayati ataupun mikroorganisme lokal ataupun mol yang setara dengan M4, itu pemakaiannya diupayakan pada sore hari, jangan pada pagi hari teman-teman. Itu dia teman-temannya. Dan ini harus kita melakukan penyaringan teman-teman, soalnya dia mempunyai serbuk. Nanti kalau seandainya kita tidak melakukan penyaringan, kepala dari gembor ataupun siram-siram itu akan tersumbat.